Cassandra bilang apa? Lanjutin kalimat lo. Belum sempat Sagara menjawab, pintu lift terbuka. Maaf Pak Derek, tolong kendalikan diri Anda. Di luar ada banyak orang, ucap Jasmine berusaha meredam amarah Derek. Derek menatap sinis Sagara dan langsung keluar dari ruangan. Sementara Sagara termenung beberapa saat sampai mendapat tepukan dari Arya. Pak, ayo, rapat akan segera dimulai. Mencoba fokus dan menyimpan dulu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam kepalanya, Sagara keluar dari lift bersama Arya dan masuk ke dalam ruang rapat. 3 bulan kemudian. H7 pengumuman pemenang kompetisi Derek dan Sagara. Sekarang di ruangan rapat besar itu, Sagara sedang mengadakan rapat. Ruangan itu diisi oleh para pemimpin dari semua departemen yang ada di hotel, termasuk departemen keuangan, operasional, pemasaran, sumber daya manusia, dan banyak lagi. Ketegangan tampak terasa di atmosfer ketika CEO mereka, Sagara, duduk di ujung meja konferensi dengan pandangan serius. Dia dikelilingi oleh tim keuangannya yang duduk dengan wajah yang penuh perhatian. Grafik dan laporan keuangan di layar besar di depan mereka, menggambarkan realitas yang sulit. Ini jauh dari harapan saya. Ruangan itu hening, tidak ada yang berani berbicara sebelum diperintahkan. Apalagi melihat wajah CEO mereka yang tampak kesal. Padahal mereka sudah bekerja keras melakukan berbagai cara untuk meningkatkan penghasilan, tapi tetap tidak mencapai target. Tapi akhirnya, salah satu kepala departemen angkat bicara. Anissa, kepala departemen keuangan. Pak Sagara, kami telah berusaha keras meningkatkan penghasilan hotel. Kami telah memangkas biaya di mana-mana, menyusun strategi pemasaran yang lebih agresif, dan mencoba menarik pelanggan baru dengan berbagai promosi. Namun, tampaknya tantangan ini lebih besar dari yang kami perkirakan. Rio, kepala departemen operasional juga ikut bersuara. Kami di departemen operasional juga telah bekerja sama untuk mengoptimalkan efisiensi operasional. Kami memastikan semua fasilitas dan layanan berjalan dengan sebaik-baiknya, tetapi situasi eksternal seperti persaingan yang ketat dan perubahan tren perjalanan tampaknya mempengaruhi kinerja kami. Kami di departemen pemasaran juga berusaha untuk meningkatkan citra hotel dan menarik lebih banyak tamu. Kami telah meningkatkan kampanye pemasaran kami, tetapi kami harus mengakui bahwa kami belum mencapai tingkat yang diharapkan, ucap Mona, kepala departemen pemasaran. Saya menghargai usaha keras kalian semua. Saya tahu situasi ini tidak mudah. Diskusikan solusi dan kirimkan pada saya. Jika dalam 7 hari bisa mencapai target, saya akan memberikan kalian bonus kali lipat. Rapat selesai. Sagara meninggalkan ruangan diikuti Arya di belakangnya. Sementara di dalam sana, meeting masih berlanjut dengan agenda diskusi antar departemen. Mereka mulai berpikir lebih kreatif, mencari cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi hotel mereka. Setibanya di rumah, Sagara tidak langsung turun dari mobil, melainkan menyandarkan berdiam diri di sana sambil menyandarkan punggung di kursi. Hanya ingin meredam diri saja sebelum masuk ke dalam rumah. Menghilangkan segala emosi agar tidak melampiaskan pada Nadira. Belajar dari yang sudah-sudah, jika setelah pulang dari kantor dan masih memikul banyak masalah, Sagara akan terbawa dan melampiaskan pada Nadira. Istri kecilnya sedang hamil, Sagara hanya tidak ingin menyakitinya dan membuatnya tambah pikiran. Oke, setelah merasa lebih baik, Sagara hendak turun dari mobil, namun ada pesan masuk di ponselnya, ternyata pesan dari Cassandra. Cassandra, aku ada bukti lagi. Cassandra mengirimkan foto lengannya yang lebam. Benar, selama 3 bulan ini, diam-diam mereka terus berkomunikasi. Sagara meminta Cassandra terus mengumpulkan bukti sampai nanti ada kesempatan mereka bercerai dan membawa kasus ini ke pengadilan. Sagara, sebenarnya foto ini sudah cukup. Tapi kita butuh bukti yang valid. Video. Kamu punya video Derek memukul, menamparkan atau apapun itu yang merujuk pada kekerasan.
Cassandra, aku belum punya bukti video. Di rumah memang ada CCTV, tapi Kak Derek tidak memukulku di sembarangan tempat. Kak Derek punya ruangan khusus sebagai tempat penyiksaan. Bias akan Kak Derek membawaku ke sana dan memukulku. Ruangannya kosong, tidak ada apa-apa sehingga aku tidak bisa menyembunyikan kamera tersembunyi. Sagara membaca pesan itu dengan tak habis pikir. Ternyata sosok kakaknya jauh lebih kejam dari yang dia pikirkan. 3 bulan ini, Sagara jarang sekali bertemu dengan Derek, mereka sibuk dengan urusan masing-masing kecuali saat rapat umum saja. Sagara, ya sudah kamu harus tetap berhati-hati. Cassandra, Lia, aku nggak sabar terlepas dari Kak Derek dan menikah dengan kamu. Aku mencintaimu Sagara. Sangat mencintai kamu. Seperti yang sudah-sudah, setiap Cassandra mengakhiri percakapan mereka dengan kata cinta, Sagara tidak pernah membalas. Sampai detik ini Sagara juga belum memutuskan setelah bercerai dengan Nadira nanti, akan menikah dengan Cassandra, menduda atau menikah dengan perempuan lain. Karena papanya juga sudah menyiapkan jodoh untuknya. Astaga, rumit dan memusingkan. Setelah menarik nafas panjang, Sagara turun dari mobil. Menenteng tas kerja dan masuk ke dalam rumah. Aku pulang. Tuan. Wajah murung Sagara seketika berubah ceria saat mendengar suara riang itu dari dalam rumah. Lalu tak lama muncul sosok cantik yang agak berisi berlari menghampirinya. Tuan. Nadira berdiri tepat di depan Sagara dengan senyuman lebarnya. Seperti magnet, senyuman itu juga menarik bibir Sagara untuk tersenyum. Setiap pulang kantor, pundak Sagara terasa berat sekali. Masalah seolah tiada habisnya. Lesu, kesal, jengkel, marah, gelisah itulah yang Sagara rasakan. Namun begitu sampai di rumah dan mendapat sambutan hangat dari istrinya, seolah beban yang menindih bahu Sagara seketika menghilang. Badannya kembali fresh seperti baru bangun di pagi hari. Ajaib. Benar-benar ajaib. Sagara tidak tahu bagaimana cara kerja semua ini. Tapi itulah yang dia rasakan. Halo, jagoan Dedi, Sagara menunduk dan mengusap perut Nadira yang sudah membesar. Sekarang kandungannya sudah memasuki lebih sekitar 17 minggu. Dedi kangen sekali. Sagara mengecup perut Nadira yang membuncit lucu. Nadira selalu suka saat Sagara mengusap atau mengecup perutnya. Tuan sudah makan belum? Tadi aku coba resep baru. Tuan harus coba. Resep apa? Resep baru. Pokoknya enak. Ayo. Nadira menarik lengan suaminya menuju ke dapur. Di sana sudah tersaji makanan khas Jepang. Kemarin Nadira masak makanan Prancis, sekarang serba Jepang. Pertama-tama, ada sashimi segar dari ikan tuna, salmon, dan hamachi, ujar Nadira sambil menunjuk kepada potongan ikan yang dipajang di atas piring dengan tatakan es. Ini segar sekali, dan aku harap Tuan suka. Selanjutnya, Nadira menjelaskan hidangan utama, yakni sushi dan sashimi donburi. Ia memamerkan piring dengan berbagai jenis sushi, mulai dari nigiri hingga maki. Sagara dapat melihat irisan ikan yang segar, telur dadar yang lembut, dan nasi yang pulen di bawah cahaya. Dan yang terakhir, kata Nadira dengan antusias, ada miso sup yang hangat dan lezat. Miso sup ini terbuat dari miso, yang merupakan pasta fermentasi dari kedelai dan gandum. Memberikan rasa gurih dan asin yang khas. Tuan tahu, miso juga kaya akan probiotik dan nutrisi, sehingga memberikan manfaat kesehatan yang baik. Selain miso, aku juga menambahkan sedikit mirin, yaitu sejenis mirasaki Jepang yang manis. Ini memberikan sedikit sentuhan manis pada sup dan menyeimbangkan rasa gurih miso. Di dalam sup juga ada tahu lembut dan alga nori yang memberikan rasa laut yang lezat. Dan daikon memberikan sedikit kecerispian dan kesegaran. Sagara mengangkat kepala, menatap istrinya yang tersenyum. Dia banyak belajar. Banyak sekali belajar. Dan Sagara akui istrinya memang hebat. Hebat sekali. Coba dulu Tuan. Pasti rasanya nggak mengecewakan kok. Ayo.
Dengan telaten Nadira menyiapkan makanan untuk suaminya. Sagara mencoba sushi. Enak sekali. Lalu menu kedua sashimi. Tidak kalah enak. Lalu supnya. Astaga, bagaimana bisa seenak ini? Sagara hanya membatin seluruh kekagumannya pada makanan Nadira. Enak, Tuan. Biasa saja. Selesai makan dan mandi, serta mengganti baju dengan pakaian santai, Sagara duduk selonjoran di ruang santai bersama Nadira yang duduk bersandar di dadanya. Ditemani TV yang menyala, secangkir susu hangat dan beberapa camilan homemade buatan Nadira. Nikmat dan nyaman sekali. Sambil menonton TV, sesekali Sagara mengusap Nadira dan mengecup puncak rambutnya. Kadang juga cium pipi atau menggelitikinya. Nadira akan marah dan mengomel, tapi tak lama tertawa lagi saat TV menampilkan adegan lucu. Selama 3 bulan ini, hampir setiap hari mereka me time seperti ini. Tidak selalu duduk bersantai sambil menonton TV. Kadang Sagara bekerja melalui iPad-nya dan Nadira tiduran di pangkuannya. Apapun aktivitasnya saat malam begini sekitar jam 8 sampai jam 10 malam, mereka selalu bersama. Sagara sangat menikmati hidupnya yang sekarang. Benar-benar hidup seperti impiannya. Seandainya mereka bercerai dan Sagara menikah dengan perempuan lain, apa Sagara masih bisa merasakan semua ini? Tuan, lihat ini, tadi aku buat video baru. Sagara mengalihkan perhatian pada ponsel istrinya yang menampilkan video. Iya, selama 3 bulan ini, Nadira aktif sekali di sosial media, khususnya TikTok dan Instagram. Awalnya Sagara menentang Nadira terus membuat video, khawatir mengganggu kesehatannya. Tapi di rumah tidak melakukan apa-apa juga bisa membuat istrinya stres. Akhirnya Sagara mengizinkan tapi harus tetap menjaga kesehatan. Sehabis membuat video, Nadira pasti menunjukkan padanya. Isinya random, kadang resep masak, kadang membuat video a day in my life, video menari, bermain biola, bermain piano dan lain-lain. Setelah mendapat persetujuan suaminya, Nadira langsung mengupload video itu di TikTok dan Instagram. Followers kamu berapa sih? Coba lihat. Meskipun Nadira selalu menunjukkan video padanya, Sagara tidak pernah melihat akun TikTok atau Instagram milik istrinya. Followers tete kamu 300.000. Ini real. Real dong Tuan, masa fake? Semua yang follow aku benar-benar akun asli, bukan akun beli. Sagara melihat jumlah view dan like setiap video Nadira. Setiap video yang menonton pasti lebih dari 1 juta dan yang like pasti lebih dari 100.000. Wow, apa istrinya sudah berubah menjadi selebtok dan selebgram? Tuan tahu, setiap hari ada puluhan akun yang DM request endorse, tapi karena Tuan nggak mengizinkan, ya udah nggak pernah aku terima. Tiba-tiba sebuah ide terlintas dalam kepala Sagara. Kenapa nggak coba promosi hotel di akun istrinya? Jika yang menonton 1 juta mungkin bisa menyaring 100 orang untuk menginap di hotelnya. Ya, benar. Harus dicoba. Sagara berdeham, aku mau kamu membuat video tentang hotelku. Video. Iya, semacam video promosi. Aku pernah ceritakan aku lagi berkompetisi dengan Derek. Taruhannya jabatan CEO. Sampai aku gagal memenangkan kompetisi ini, Derek akan mengambil jabatanku. Kamu nggak mau kan punya suami pegawai biasa? Jadi sebagai istri yang baik, kamu harus membantu suami hebatmu ini untuk mencapai tujuannya. Sagara menunduk dan menatap wajah istrinya lebih jelas. Gimana ya? Kenapa pakai mikir segala? Itu bukan permintaan, Nat, tapi perintah. Jadi kamu hanya punya opsi menjawab selain iya. Promosi mulai besok. Kok maksa? Brand-brand yang mau endorse aku aja DM setiap hari dan meyakinkan aku menerima endorse mereka. Sedangkan Tuan langsung suruh-suruh aja. Aku nggak mau. Mereka aja mau membayar 100 juta untuk sekali upload video. Tapi Tuan, yang katanya kaya raya tapi mau minta gratisan.
Mental gratisan. Sagara berdecih, ya udah kamu mau apa, mau dibayar berapa? Tuan harus menuruti 3 permintaanku. Memangnya pernah selama ini, setiap kamu meminta sesuatu, nggak pernah aku turuti. Bahkan kamu ngidam minta aku menari di lampu merah saja aku lakukan. Seketika tawa Nadira mengudara mengingat hari itu. Iya, saat itu tiba-tiba Nadira ngidam ingin melihat suaminya menari di lampu merah. Sambil mengomel-ngomel Sagara tetap mengiyakan permintaannya. 3 atau tidak sama sekali. Tapi jangan meminta membawa anakku pergi. Enggak, Tuan. Tapi Tuan juga harus janji mengikuti apapun ketiga permintaan itu jika aku berhasil menaikkan jumlah pengunjung di hotel Tuan. Sagara menyipitkan mata, aku bisa mencium aroma kelicikan di sini. Nadira tertawa, mau nggak? Ya udah oke. Mulai besok buat videonya. Oke. Konsep video yang Nadira buat adalah A Day in My Life. Karena berdasarkan algoritma TikTok maupun Instagram, video dengan tema ini yang paling banyak mendapat view. Nadira berkolaborasi dengan tim yang disediakan oleh Sagara. Semua berjalan lancar dan video pun langsung diupload. Selain membuat video A Day in My Life, Nadira juga mengadakan sebuah event spesial performance yang diadakan di Aurora Dreams Cafe Hotel. Di sana, Nadira akan menampilkan bakat-bakatnya, seperti bernyanyi, bermain biola dan piano. Gratis, tapi hanya bisa dihadiri oleh pengunjung yang menginap di hotel. Keesokan harinya. Apa? Iya, Pak. Seluruh kamar hotel sudah penuh. Bagaimana bisa? Derek bangkit dari kursi kerjanya dan mondar-mandir. Sambil menempelkan ponsel di telinga menelpon pegawai hotel Sagara. Iya, Derek menggunakan pegawai itu sebagai mata-mata untuk mengawasi pergerakan hotel adiknya. Selama hari-hari Derek tenang karena pengunjung hotel Sagara ramai tapi tidak seramai hotelnya. Bagaimana cara dia promosi? Apa dia menyewa penghujung pura-pura? Bukan, Pak. Semua pengunjung di hotel ini asli. Bahkan ada yang dari luar kota membooking kamar hotel. Iya, tapi bagaimana bisa? Semua ini berkat bantuan istrinya Pak Sagara, Pak. Bu Nadira akan mengadakan mini konser di hotel gratis tanpa dipungut biaya, tapi khusus pengunjung yang menyewa hotel. Mini konser Nadira. Iya, Pak. Bu Nadira membuat video di TikTok tentang hotel ini. Belum ada sehari video terupload, hotel sudah penuh bahkan waiting list. Nadira. Apa yang dia lakukan sampai banyak orang tertarik ingin melihatnya? Apa-apaan ini? Derek benar-benar terkejut sampai speechless. Nadira bahkan bukan artis, followersnya pun nggak seberapa tapi bagaimana bisa punya power sebesar ini? Bu Nadira akan bernyanyi. Ada juga menampilkan biola dan piano. Ya sudah, terus awasi pergerakan mereka. Apapun yang terjadi laporkan pada saya. Baik, Pak. Derek mengakhiri panggilan. Mencengkeram ponselnya dan masih terus mondar-mandir sambil menggigit bibir bawahnya. Nadira. Cuma ingin melihat Nadira kan? Bagaimana bisa kamar sebanyak itu full booking? Berdasarkan data yang Derek kantongi, jumlah kamar hotel di Aurora Dreams Cafe sama seperti hotelnya. Kita kira memiliki 200 kamar berbagai tipe. Dan semua itu full. Derek mulai mencari tahu tentang sosial media Nadira. Yang Derek follow hanya IG. Followers IG cuma 200.000 sedangkan TikTok cuma 300.000. Tapi bagaimana bisa punya penggemar sebanyak itu, bahkan rela menginap di hotel demi melihat mini performanya? Kok bisa sih? Apa yang ingin mereka lihat dari seorang Nadira? Sial, jika aku tidak membuat gebrakan promosi besar-besaran, aku akan kalah telak. Hingga sebuah ide terlintas dalam kepala Derek. Jika Nadira yang punya followers 200 ribuan saja, penggemarnya bisa membooking hotel full, apalagi Cassandra yang punya followers lebih dari 1 juta. Iya, istriku pasti jauh lebih hebat daripada Nadira. Derek segera menghubungi Cassandra dan menyusun konsep promosi bersama istrinya.
Meskipun terkesan meniru, Derek harus menggunakan ide ini karena waktu kompetisi tinggal beberapa hari lagi. Konsep promosi yang Derek gunakan berupa seminar bersama Dr. Cassandra, karena tidak mungkin Derek membuat mini performance untuk Cassandra karena suara Cassandra tidak terlalu bagus. Bermain piano atau biola. Cassandra bisa, dulu pernah les. Tapi karena sudah lama, Cassandra lupa dan kagok. Akhirnya Derek menggunakan konsep workshop seminar kesehatan dengan 200 peserta. Salah satu syarat workshop harus menginap di Ethereal Elysium Hotel. Malam hari. Namun promosi yang dilakukan Derek bersama Cassandra tidak sesukses Sagara dan Nadira. Pendaftaran diikuti lebih dari 500 peserta. Tapi yang benar-benar check-in, hanya 100 peserta. Hanya 50% dari harapan Derek. Jauh. Menghela napas panjang, Derek berbaring di ranjang. Hari ini cukup melelahkan, ditambah lagi harapannya tidak sesuai dengan ekspektasi. Kak. Cassandra duduk di tepi kasur. Gak apa-apa, kamu sudah bekerja keras, sayang. Maaf ya kakak merepotkan kamu. Derek memposisikan diri duduk. Kakak akan berusaha terus sampai kakak bisa memenangkan kompetisi ini. Kamu jangan khawatir. Cassandra mengangguk, iya, kak. Tapi sejak awal Cassandra sudah menebak Derek pasti akan kalah dari Sagara. Astaga, sangat membuang-buang waktu. Seharian ini Cassandra sibuk ini dan itu. Ya sudah kamu mandi dulu Gi, nanti kita dinner. Kakak sudah siapkan dinner spesial untuk kita. Sebagai hadiah kerja keras kamu hari ini. Terima kasih banyak, sayang. Iya, kak. Cassandra mengangguk dan masuk ke dalam kamar mandi. Derek kembali berbaring di kasur dan memejamkan mata. Untuk menenangkan diri. Hingga terlintas dalam kepalanya rasa penasaran algoritma video yang Cassandra upload di akunnya. Bangkit dari ranjang, Derek mengambil ponsel Cassandra di dalam tas. Sebelum membukanya, Derek izin dulu pada istrinya, karena Cassandra bilang dia benci ponselnya dilihat tanpa izin meskipun oleh Derek. Toh selama ini setiap Cassandra ingin melihat ponselnya pasti izin juga. Namun belum sempat memanggil istrinya, Derek dikejutkan dengan pesan baru yang masuk. My love Sagara, video yang kamu kirim kurang jelas, Cassandra. Kirim ulang coba.